Kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mereview materi tentang provider. Ya, gimana caranya kita membuat providernya, terus membuat notify listener, siapa aja yang kita harus gunakan notify listener, kemudian kita panggil menggunakan provider of context, dan juga penggunaan consumer atau yang multi provider gitu ya. Jadi kita review nih materinya. Dan di sini kita punya sebuah project baru di mana dia menggunakan katanya nih material app-nya dia menggunakan stateless, tapi home screen-nya atau home page-nya dia menggunakan stateful. Nah, tampilan kalau aplikasi kita menggunakan stateful nanti akan seperti ini nih. Kita coba dia pas dia nge-build menggunakan stateful, sebelum di return menggunakan return ini widget sebuah tampilan, coba kita print dulu yang namanya rebuild. Misalnya ini kita print konsolnya, kita save, kemudian kita restart. Nah, coba kita cek di debug console. Nah, rebuild nih, ketika terjadi perubahan screen, nah rebuild lagi, dan selalu ketika ada perubahan screen dia di rebuild. Rebuild itu apa? Dia di render ulang, tampilannya dibuat ulang. Apa yang dibuat ulang? Nah, semuanya yang ada di sini. Scaffold-nya dibuat ulang, app bar-nya dibuat ulang, widget center, kolom, semua yang ada di screen ini itu dibuat ulang. Nah, ini jika kita tidak menggunakan state management akan berimbas ke penggunaan memori nantinya. Nah, jika kita menggunakan state management, misalnya kita hapus nih semuanya, kita pasang stateless aja, my app, kemudian kita kasih material app-nya, home-nya home screen gini. Nah, kita buat satu folder aja ya biar simple, stateless aja di sini, tidak menggunakan stateful, home screen. Nah, kita pasang scaffold dia, terus kita app bar, jangan lupa app bar yang kita kasih title widget text misalnya provider. Nah, kita save, nanti akan seperti ini. Nah, idenya akan kita membuat sebuah kolom, di mana kolom itu ada dua children. Yang pertama itu sebuah teks, nanti ini misalnya mulai dari angka 0, 1, 2 dan di increment gitu. Misalnya kita ubah font size nya kasih 35 aja deh, 35. Oke, save, dan ini sebuah teks, dan dia kita kasih main axis alignment-nya di tengah center ya, dan dia kita kasih size box untuk membuat batasan yang height-nya 30 misalnya. Terus kemudian ada row, nanti diisi sebuah children yang kasih outline, atau kita kasih icon button. Nah, icon button ini icon yang pertama itu kita kasih icon minus atau negatif. Remove, kemudian on press-nya nanti ini nanti. Kemudian yang kedua, icon yang kedua kita kasih dia add, jadi tambah ya. Ini kita kasih dia main axis alignment-nya sini, main axis alignment space evenly, save, nanti akan tampil seperti ini, bisa diklik ya. Nah, ini kita akan membuat dia state management. Nah, yang pertama-tama kita buat dulu nih kelas misalnya namanya counter gitu, dengan mengimplement change notifier, jangan lupa ya. Nah, ini kita membuat sebuah providernya. Step pertama yaitu kita membuat state providernya. Apa yang kita buat? Misalnya integer namanya counter, misalnya di sini counter gitu ya, mulainya dari 0 misalnya. Nah, integer counter ini kita mau ngeget dia, kita buat getternya, get counter, kita akan mereturn dia counter. Oke, ini kita udah punya getnya. Sekarang kita buat function, misalnya add, nambah ya. Kita akan menambah si counter ini dengan +1 itu. Jangan lupa notify.
Oke, ini kita tambah, kemudian kita kurang juga, minus. Kita kurangi dia dengan 1. Nah, kita save. Nah, kita udah punya nih. Gimana cara pakainya? Cara pakai counter ini, karena dia sudah mengimplement change notifier, udah di notify listener juga. Cara pakainya adalah kita membungkus widget home screen ini, karena dia menggunakan di sini ya. Di sini perlu data nih. Nanti kita gunain consumer aja di sini, karena dia akan berubah-berubah yang ada di sini doang. Consumer. Nah, dia butuh apa? Dia butuh provider. Jangan lupa di paspec YAML tambahkan dependensi provider, misalnya gitu. Misalnya kita pakai provider 5. Kita save. Dia nge-get dulu ekstensinya. Kemudian kalau udah selesai, kita bisa pakai di sini. Consumer. Nah, ini ada. Dia auto import ya. Consumer, jangan lupa dia ada builder di sini. Gunain yang ini misalnya. Nge-return apa ini? Kita cut, kita masukin di sini. Oke, save. Nah, oke, kita udah punya di sini text ya kan, consumer. Nah, sekarang kita coba refresh. Ini error kenapa nih? Oh, consumer of apa? Consumer of counter. Nah, ini save. Kita refresh coba. Provider consumer of counter builder. Nah, ini kita pasang deh value-nya. Ini udah ada ya. Jadi kita bisa get dia counter ini to string, jangan lupa, karena dia tipenya integer ya. Kita refresh. Oh, ini nggak bisa nih, kenapa? Karena kita langsung pasang consumer, sedangkan kita belum siapin providernya. Jadi di home screen ini kita harus bungkus dia, atau enggak di scaffold ini boleh kita bungkus dengan change notifier provider. Ini lupa ya. Nah, ini yang harus dibungkus nih. Change notifier provider, apa dia? Kita create ya. Kita create sebuah konteks yang namanya counter ini. Save. Nah, udah bisa deh. Kita plus, belum bisa nih karena belum ada fungsinya di sini. Nah, kita bisa aja menggunakan consumer di sini. Menggunakan consumer buat dapetin ini kayak value-nya dia. Biar dapat value nih, biar dapat kelas counter ini, bisa aja kita panggil. Kita bungkus dia. Tapi gunanya buat apa ya? Karena dia nggak always listen. Kalau nggak always listen, jadi kita pasangnya di sini. Final counter misalnya provider titik of context nih. Jangan lupa kasih listennya false. Ya. Of apa? Of counter. Nah, kita udah punya counter, ya udah nih pasang di sini. Counter titik yang add nih. Jalanin fungsi add. Oh, ini remove, berarti ini minus. Ini kita kasih dia juga. Ini yang add nih ya. Ngejalanin yang fungsi add. Kita save. Kita refresh coba. Kenapa nih error? Jadi dia tuh gimana ya? Kenapa error ya? Coba kita, ini karena ini function, ngejalanin sebuah function. Coba kita hapus ini. Jadi dia langsung kayak gini, tapi dia bentuknya bukan function. Nah, seperti ini, add dan minus gitu ya. Kita hapus ya, save, coba kita refresh. Nah, ini kita nge-add providernya itu di sini. Seharusnya kita nge-add-nya itu jangan di sini, tapi kita nge-add-nya di home screen ya. Di home screen di sini ya. Ini yang kita bungkus home screen-nya. Child. Nah, home screen yang kita bungkus. Gimana nih? Ya, bener ya. Ini change notifier provider, home screen yang kita bungkus.
Oke, kalau ini udah berarti ini nggak butuh, kita save. Nah ini jadi home screen yang kita bungkus karena dia ada di kelas ini. Jadi kalau mau pasang chain notifier provider, cari kelas yang misalnya kalau kita gunain di sini di kelas yang ini yang kita return, jangan di dalam sini, di dalam kelasnya. Jadi dia bakalan error. Kalau misalnya kita gunain ini juga di dalam kelas yang sama, dia bakalan error kayak tadi. Tapi kalau misalnya dia di luar kelasnya home screen, berarti yang kita bungkus ini. Ya. Ini bisa nih, kita plus, kita minus. Nah, ini kalau misalnya kita coba print kayak tadi, print rebuild. Apakah dia di rebuild? Kita save, coba kita refresh. Oke, dimulai dari 0. Kita cek. Nah, ini rebuild sekali doang. Jadi ketika ini diklik, dia nggak nge-reboot lagi. Nah, ini ketika kita sudah menggunakan yang namanya state management. Itu keunggulannya. Jadi di sini kita bungkus dulu. Step pertama yang kita lakukan adalah kita membuat providernya, kelas provider. Jangan lupa di mana yang dia ingin terjadi perubahan, kita pasang notifying listener. Ketika kelas providernya sudah siap, baru kita pasang di sini. Kita siapin konteksnya, nge-create bahwa kelas ini loh yang bakal dipakai nanti di sini. Provider of counter ini bakal dipakai karena kita udah siapin. Jangan lupa siapin ininya. Kalau misalnya kita butuh tampilan yang selalu berubah-berubah, gunain aja consumer. Kalau yang dia tidak butuh tampilan yang berubah-berubah kayak gini, dia langsung gunain yang ini. Tapi kita jangan lupa listennya to false buat nggak buang-buang memori. Seperti itu. Ya, mungkin ini adalah review dari pembahasan tentang provider ya. Kalau misalnya kita punya provider baru di sini, kita gunain aja multi provider ya. Sebenarnya ini juga bisa nggak gunain chain notifier provider, bisa gunain provider gini aja bisa. Kita save, kita refresh. Oh, kenapa nih error? Oh, ternyata ada beda kasus ya. Jadi kalau misalnya kita gunain provider, ini kasusnya beda lagi. Nanti. Oke, kita gunainnya chain notifier provider. Karena kita di sini menggunakan chain notifier. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.